Puncak musim haji tahun ini telah berlalu. Sayangnya, penyelenggaraan ibadah haji diwarnai masalah transportasi, tenda, dan koordinasi yang tidak mulus dengan syarikah. Bagaimana pengalaman haji di mata jemaah? Dan kita sudah bergabung dengan jurnalis CNN Indonesia, Dewi Savitri yang berada di sana. Halo Dewi, apa kabar di sana? Apakah sehat? Boleh digambarkan kepada kami pengalaman Anda saat menjalankan ibadah haji dan ini artinya sudah hampir 35 hari ya di sana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Mekah Al Mukarramah. Betul dia, saat ini saya ada di seberang Masjid Raya Mana jadi? Dekat yang di sini ya? saat ini saya baru saja selesai melangsungkan Yang penting pasti jangan gelap. ibadah duha sebagai rangkaian dari sholat subuh tadi pagi. Dan betul, saya kira perasaan sebagian besar jamaah haji asal Indonesia saat ini adalah lega bahwa prosesi puncak sudah lewat, tapi sekaligus pada saat yang sama merasakan sebagian setidak-tidaknya ada hal-hal yang seandainya gitu ya, seandainya saja prosesnya bisa berjalan lebih mulus, seandainya saja prosesi ibadah hajinya ini berjalan lebih lengkap sebagaimana ketentuan rukun, wajib, dan sunnah ibadah haji. Kita mempersiapkan proses ini selama belasan tahun, menunggu rata-rata 12-13 tahun untuk mereka yang ada di Pulau Jawa, dan kemudian belajar manasik haji selama berbulan-bulan untuk mengikuti prosesnya sebagaimana dicontohkan Nabi, agar dapat mengikuti prosesnya dengan segala kesempurnaannya dan harapannya kemudian menyandang gelar haji yang mabrur. Tetapi apa boleh dikata, memang tadi yang disampaikan oleh Dea, ada persoalan keterlambatan bus yang sampai bahkan 24 jam, ada yang persoalan jamaah tidak bisa mampir ke Musdalifah dan kemudian bahkan tidak menginjak Mina sama sekali. Ada jamaah yang tidak difasilitasi untuk melontar jumroh dan seterusnya. Itu mau tidak mau kemudian turut mewarnai perjalanan ibadah haji ini, sehingga kemudian ada di sana sini ketidakpuasan karena merasa bahwa kesempurnaan dan kualitas hajinya kemudian terpengaruh. Ya. Iya, Dewi, cerita Anda beberapa hari yang lalu juga membuat teman-teman Anda yang berada di Jakarta juga ikut deg-degan ya, karena kan misalnya perjalanan Anda dari Mekah menuju Arafah itu adalah ibadah yang wajib, yang harus dijalankan. Sementara prosesnya cukup lama. Seperti apa Anda bisa menggambarkan kepada pemirsa kesulitan Anda bahkan 24 jam menunggu transportasi dari Makkah hingga Arafah? Saya kira episode Arafah itu memang benar-benar salah satu posisi yang paling mendebarkan ya, kalau nggak mau dibilang sangat bikin deg-degan sekali gitu ya. Betul, ini Arafah ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh, saya kira, seluruh jamaah haji, bukan cuma yang dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia. Kami mempersiapkan banyak hal untuk siap menghadapi Arafah ini, tapi kemudian yang terjadi seperti yang disampaikan dia tadi, dan kita sudah berkali-kali menyampaikan kepada dunia bahwa situasinya sangat mendesak dan kita perlu untuk dibantu segera agar bisa sampai Arafah. Dan kami sangat bersyukur bahwa pada akhirnya sekitar 60-90 menit menjelang azan zuhur dan mendengarkan khutbah Arafah, kita sampai di sana dengan penerimaan yang baik, tenda yang baik, dan seterusnya. Tapi episode itu sangat membekas ya, dan kemudian kita berpikir karena jamaah haji itu selalu diminta untuk bersikap retrospektif. Kalau ada kejadian, maka kita berpikir apa yang terjadi sehingga kita layak mendapat kejadian ini. Gitu. Kalau ada kejadian B, kenapa ini sampai terjadi pada kita? Apa kesalahan kita? Apakah kita mesti melihat kembali dan apa yang bisa kita perbaiki dan seterusnya. Situasi-situasi ini membuat kita kemudian berpikir bahwa apakah saya sangat berdosa sehingga kemudian saya harus mendapatkan ujian semacam ini? Apakah haji saya kemudian diterima dengan situasi seperti ini dan seterusnya. Jadi ada semacam emotional roller coaster ya. Pada satu sisi kita merasa bahwa ini adalah ujian dan kita harus bersabar dan melaluinya dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain kita juga merasa kecewa dan marah. Kenapa waktu saya berhaji, di mana saya sudah berusaha mempersiapkan diri sedemikian rupa,
situasi ini justru terjadi di momen yang paling penting dalam proses ini. Jadi ada semacam naik turun perasaan psikologis yang sangat kuat yang alhamdulillah sekarang semuanya sudah berlalu ya. Artinya semua ibadah wajib sudah dijalankan ya dengan lancar ya, Dewi? Pada extent tertentu, pada skala tertentu, mudah-mudahan jawabannya iya ya. Jadi misalnya kita hampir sebagian besar dari kita meyakini bahwa bermalam di Mina itu adalah bagian dari wajib haji. Tetapi sebagian di antara kita bahkan tidak menginjak Mina. Sebagian yang lain berusaha sampai ke Mina dengan cara-cara sendiri. Ada yang mengusahakan dengan naik taksi sendiri, ada yang mengusahakan dengan jalan kaki berkilo-kilometer, bahkan ada yang menumpang di tempat teman, tenda teman, sementara sebagian orang tidak kebagian tenda, jadi harus menumpang di masjid, di trotoar, di jalan-jalan. Jadi situasinya memang tidak terlalu baik ya, terutama dengan perencanaan dan eksekusi di Mina. Dan karena itu kemudian kepercayaan kita, sebagian dari kita untuk menginap di Mina setidaknya 2 malam itu banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, apakah ini masuk dalam kategori sudah dipenuhi atau tidak? Itu wallahu a'lam bishawab, ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha mengerti bagaimana situasi yang kita hadapi sehingga kemudian kita menjalani ibadah dengan seperti ini. Yang jelas rangkaian ibadah haji adalah ibadah yang sangat bergantung pada perencanaan dan eksekusi para pihak yang punya kemampuan untuk mengatur jalannya ibadah haji, dan ini termasuk Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi dan Kementerian Agama di Indonesia beserta syarikah yang ditugasi untuk melaksanakan mengeksekusi situasi lapangannya. Kalau tiga pihak ini tidak mampu bekerja sama dan kemudian mengeksekusi dengan baik dan benar, maka yang terjadi adalah apa yang kita lihat seperti beberapa hari terakhir ini. Ya. Baik, terima kasih laporan langsung Dewi Savitri, jurnalis CNN Indonesia yang sedang menjalankan ibadah haji. Semoga Anda sehat selalu dan bisa kembali selamat ke Indonesia. Terima kasih.